yang namanya kehilangan itu sendiri kan memang bisa jadi karena memang sudah tidak jodoh lagi. Iya, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu lagi buat teman-teman yang udah hadir pagi ini dan Betul. apa ya, Mhm. buat teman-teman, nah ini adalah artis kita yang akan mengeluarkan nanti akan ngerilis single di tanggal 30 Oktober begitu. Tapi sebelumnya ini Iya. Age sudah merilis Pinjam Peluk di TikTok duluan ya, Ge, tanggal 23 ya, Ge? Iya. Begitu Betul. ya? Betul, Ya betul baik. banget. Nah, Ge, Iya. ceritain dikit dong, Ge, gimana Mhm. nih rasanya ngeluarin single pertama di label Mhm. Hits Record gitu ya, dan lagunya Mhm. luar biasa menyentuh juga gitu. Gimana perasaan Age nih ngeluarin single pertama? Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin akhirnya bisa mengeluarkan single lagi di label Hits Record dan ternyata tidak salah juga gitu ya karena di sini Age benar-benar disambut dengan sangat baik, kemudian juga ditanggapi dengan sangat-sangat baik pikiran-pikiran Age, masukan-masukan Age, apa yang Age pengen gitu ya, itu semuanya ditanggapi dengan sangat baik sama Hits Record gitu. Dan jadinya di situ ngerasa nyaman dan excited dan makin hari makin bersemangat gitu untuk merilis single yang pertama yang aku rilis di Hits Record ini gitu. Dan karena lagunya juga aku sendiri yang memilih gitu ya, dan akhirnya disetujui, ya jadinya aku happy gitu, happy walaupun lagunya galau. Lagunya Oh, sedih lagunya tapi galau aku ya? happy karena aku bisa merilisnya. Wow, luar biasa. Nah, Gitu. nih buat Age, ceritain dong kayak gimana Mhm. proses dari awal pertama kali Age dengerin lagunya sampai akhirnya kayak memutusin, oke deh, yang ini deh gitu. Oke, pertama kalinya sebenarnya sih ya dari Mas Keke gitu ya, A&R dan Hits Record itu udah kasih aku banyak banget lagu, sampai bingung banget saking, wih gila banyak banget lagu-lagu yang bagus gitu ya dari songwriter dan komposer di Indonesia. Tapi memang ada salah satu songwriter dan komposer yang aku memang suka banget, itu namanya Dimas Wibisana. Dan Dimas Wibisana punya istri namanya Bianca dan punya grup namanya Bianca Dimas gitu. Pertamanya sih aku memang saking senangnya sama Bianca Dimas ini, aku sering mention mereka di Instastory dan akhirnya mendapat tanggapan yang baik dari mereka. Mereka bilang mereka juga sering banget lihat aku di Indonesian Idol dan suka juga. Dan gak nyangkanya lagi Kak Dimasnya itu akhirnya ngechat Mas ke terus bilang kalau mereka tuh punya lagu yang kayaknya cocok untuk aku. Itu sih aku udah seneng banget kayak wow, seneng karena apa yang dibayangin tuh ternyata bisa terwujud kan. Walaupun masih ada beberapa lagu lain juga, tapi karena emang udah jatuh cinta banget sama lagunya, ya udah akhirnya aku rasa aku sangat-sangat menghargai juga Bianca Dimas membuatkan ini spesial buat aku gitu ya. Jadinya aku pilih Pinjam Peluk ini Oke, sebagai nah single pertama aku yang aku isi. baik, tadi kan kita udah ceritain tuh gimana proses Age. Terus kalau misalnya cerita dari Pinjam Peluk ini apa tuh, Ge? Isi lagunya? Menceritakan tentang apa? Oke, kalau isi lagu Pinjam Peluk ini secara garis besarnya ya, secara garis besarnya adalah ketika kita menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, tapi tidak terkecuali ya seseorang siapapun orangnya gitu ya, dan kita sangat-sangat mencintai, sangat-sangat menyayangi, bahkan tanpa kita harus punya alasan dulu gitu ya, pokoknya kita sayang banget deh, mencintai banget sama orang ini, sampai di satu titik kita pasti akan ngerasa yang namanya kehilangan. Kehilangannya di sini tuh bisa jadi dia yang menghilang, bisa jadi kita yang menghilang, kita yang harus melepaskan, kita yang harus merelakan, atau dia yang akhirnya dipalingkan, atau kita yang akhirnya dipalingkan dari dia. Gitu. Oh gitu. Kehilangannya gitu. Kalau kehilangan kan gitu ya, karena kita kan Nah, pasti kehilangan seseorang gitu ya. Jadi nah, ini tuh nggak terkecuali, benar-benar nggak cuma sama pasangan doang, sama mungkin orang tua juga. Karena banyak banget ketika aku share di TikTok gitu ya,
itu orang mengekspresikan si pinjam peluk ini dengan berbagai cerita di dalam kehidupannya dia, tidak hanya bersama dengan pasangannya. Kemudian juga yang namanya kehilangan itu sendiri kan memang bisa jadi karena memang sudah tidak jodoh lagi, belum jodoh, atau mungkin karena ajal yang menjemput, akhirnya kita tidak bisa bersama-sama dengan orang itu lagi gitu kan. Jadi kurang lebih ceritanya tuh seperti itu. Gitu. Berarti secara garis besar menceritakan tentang kehilangan ya, Ge? Kehilangan seseorang.